warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kami akan mereview film yang sudah kita tonton, yaitu The Teacher's Diary. Film The Teacher's Diary ini berasal dari Thailand dan dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Nitiwat Taraton. Ini adalah salah satu produksi dari GTH, itu salah satu rumah produksi papan atas di negeri Gajah Putih yang sudah menghasilkan cukup banyak film berkualitas seperti Bangkok Practical Story, Hello Stranger, dan Succeed. Film ini menceritakan kisah dua orang guru, yaitu Pak Song dan Bu An. Mereka adalah dua orang guru yang mengajar di sekolah apung di daerah terpencil. Nah, Pak Song ini merupakan seorang mantan atlet yang sedang bingung mencari pekerjaan hingga akhirnya ia melamar sebagai seorang guru. Nah, oleh kepala sekolah, Pak Song ini diberikan tugas untuk mengajar di sekolah apung tersebut. Nah, dalam film ini, keduanya itu mengajar dalam waktu yang berbeda. Nah, sebelum Pak Song ini mengajar 3 tahun yang lalu, Bu An lah yang menjadi guru di tempat terpencil ini. Dalam film The Teacher's Diary terlihat bahwa mereka ini bukan hanya sekadar mengajar siswa di sekolah apung. Jika dilihat dari lokasi dan kondisi sekolah apung yang berbeda dengan sekolah lain di daratan, di mana untuk menuju ke sekolah tersebut perlu menggunakan kapal dan perlu waktu lama untuk sampai ke sana. Kondisi sekolah yang tidak memakai listrik, siswa sekolah yang harus dijemput terlebih dahulu, orang tua yang tidak memahami pentingnya pendidikan, membuat Bu An dan Pak Song bukan hanya sekadar mengajar, tetapi juga mendidik siswanya yang ada di sana. Film Teacher Diary ini memiliki alur campuran maju mundur. Cerita ini dimulai saat Bu An bersama temannya Bu Gigi dipindah tugaskan di sekolah apung yang bernama Sekolah Kapal, karena sekolah tersebut mengapung di atas air. Dan pada saat Bu An dan Bu Gigi mengajar di sana, banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Mulai dari hari pertama, tidak ada sama sekali murid yang datang, keadaan sekolah juga sangat memprihatinkan. Juga tidak ada penerangan, fasilitas, dan banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Karena keterbatasan ini, Bu Gigi merasa tidak sanggup lagi untuk mengajar di sekolah apung. Maka Bu Gigi memutuskan untuk kembali ke kota. Sementara itu, Bu An tidak ingin meninggalkan muridnya dan memilih bertahan di sekolah apung. Setelah Bu Gigi kembali ke kota, Bu An menulis diary yang berisi keseharian dan keluh kesahnya selama tinggal di sekolah apung. Pak Song adalah seorang mantan pegulat yang beralih profesi menjadi guru. Ketika Pak Song pindah ke sekolah apung, ia menemukan buku diary milik Bu An yang disimpan di atas papan tulis. Pak Song hanya memiliki 4 murid dan semuanya berbeda kelas. Pak Song dan Bu An sama-sama memiliki masalah ketika tinggal di rumah apung. Pacar Bu An tidak menyetujui jika Bu An tinggal di rumah apung. Sementara itu, Pak Song mendapati pacarnya yang di kota selingkuh dengan pria lain. Puncak masalah yang terjadi yang dihadapi Bu An dan Pak Song adalah ketika salah satu muridnya tidak ingin bersekolah lagi. Saat ditanya apa yang dicita-citakan anak tersebut adalah menjadi nelayan. Padahal seorang guru berharap anak didiknya lebih dari itu. Hal itu membuat Bu An benar-benar terpuruk dan menyerah. Ia merasa bahwa seluruh usahanya sia-sia. Hal itu sangat membuat Bu An bingung. Saat Pak Song membaca bagian diary tersebut, ia memutuskan untuk ke rumah Pak Pong atau sang murid dan mengajaknya sekolah kembali. Pak Song merayu Pong dengan berbagai cara hingga ia mampu sekolah kembali. Dengan modal membaca buku diary milik Bu An, Pak Song berhasil melewati segala rintangan dan hambatan yang ia alami di rumah apung. Setelah akhir semester, Pak Song kembali ke kota. Namun, Pak Song masih sering mengirimkan pesan kepada siswanya di rumah Pak Apung. Pak Song berharap dapat bertemu dengan Bu An dengan mencarinya ke sekolah tempat Bu An mengajar. Namun sayangnya, Pak An tidak bertemu dengan Bu An. Dalam film tersebut, kita dapat melihat bahwa Pak Song dan Bu An bukan hanya melakukan proses pengajaran, tetapi mereka mendidik. Karena bisa kita lihat dalam beberapa cuplikan di film tersebut, bahwa Bu An dan Pak Song selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan mengharapkan bahwa anak muridnya mengerti apa yang telah mereka ajarkan. Bukan hanya mengerti sekadar materi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam film ini kita dapat melihat bahwa Pak Son dan Guru An melakukan proses pendekatan belajar aktif, di mana dapat kita lihat bahwa Bu An memberikan bintang apabila siswanya dapat menyelesaikan soal yang telah diberi. Kemudian dapat kita lihat juga Bu An dan Pak Son menggunakan
sumber belajar, di mana pada saat itu Bu An menyuruh beberapa muridnya untuk masuk ke dalam kolam renang. Kemudian Pak Sun juga melakukan hal yang sama, di mana saat itu salah satu muridnya yang bernama Chon tidak tahu bagaimana rasanya menaiki kereta, sehingga Pak Sun mencoba untuk membuat murid-muridnya merasakan bagaimana menaiki kereta dengan cara menggerakkan sekolah apungnya. Hal itu mereka lakukan tentu saja agar siswanya dapat membayangkan dan dapat mengerti pelajaran tersebut di luar kepala tanpa menghafal. Dalam film ini juga memperlihatkan masalah belajar yang dialami salah satu siswanya, yaitu yang bernama Chon. Chon ini merasa karena keluarganya merupakan seorang nelayan bahwa ketika dia besar nanti dia akan menjadi seorang nelayan. Hal itu didukung oleh kedua orang tua Chon. Bu An yang melihat hal ini pun berusaha untuk memotivasi Chon untuk tetap bersekolah, walaupun pada akhirnya hal tersebut dibantahkan oleh kedua orang tua dari Chon. Kemudian Pak Sun yang mengetahui hal ini pun ikut turun tangan untuk memotivasi Chon agar tetap bersekolah dengan cara akan membantu orang tua Chon dalam menangkap ikan. Hal ini mereka lakukan karena mereka tidak ingin anak didiknya putus sekolah. Kemudian dalam film itu juga memperlihatkan bahwa pada saat evaluasi sekolah, di mana salah satu siswanya yaitu Chon mengalami kegagalan karena dia tidak bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, bukan hanya mengevaluasi peserta didiknya, tetapi Pak Sun pun melakukan evaluasi pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya belum sempurna untuk menjadi seorang pendidik, sehingga dia memutuskan untuk tidak melanjutkan mengajar dan fokus untuk melakukan studinya kembali. Hal ini dia lakukan agar dia dapat mendidik peserta didiknya nanti dengan lebih baik, dan tentunya mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kelebihan film The Teacher's Diary. Film ini adalah film berlatar pendidikan yang sangat bagus karena ceritanya tidak membosankan dan sangat realistis dengan keadaan yang ada, sehingga kita bisa melihat dunia pendidikan dari sudut pandang yang berbeda. Menurut kelompok kami, film ini memiliki kelebihan daripada film lainnya. Film Thailand ini mengemas percintaan dengan latar yang berbeda pada film umumnya. Film Teacher's Diary ini dikemas dengan unsur pendidikan dan nilai kehidupan. Konflik batin yang disuguhkan pun sangat menyentuh. Adanya unsur komedi yang diselipkan juga menjadi nilai tambah tersendiri. Selain itu, ada pesan moral yang dapat diambil dari film The Teacher's Diary ini. Hal yang kami sukai dari film ini adalah semangat dan keberanian dari Bu An serta Pak Song. Bu An itu adalah orang yang begitu sabar dan baik hati dalam mendidik para muridnya. Ia juga tidak pernah menunjukkan rasa lelah dan kesepiannya di depan anak-anak. Begitu juga dengan Pak Song. Walaupun Pak Song tidak memiliki latar belakang sebagai seorang guru, tetapi dia berusaha untuk menjadi seorang guru yang baik. Misalnya saja saat ia tidak tahu cara menjawab soal matematika, ia akan mempelajari materi tersebut terlebih dahulu sebelum ia ajarkan kepada siswanya kemudian. Bahkan ia belajar di kamar mandi agar tidak ketahuan oleh murid-muridnya. Kekurangan film The Teacher's Diary. Dalam film, selain memiliki kelebihan, pasti ada juga kekurangannya. Nah, menurut kelompok kami, ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh film The Teacher's Diary. Beberapa di antaranya yaitu alur yang digunakan maju mundur. Jujur saja, sebenarnya hal ini agak membuat bingung pada saat pertama menonton filmnya. Kita dibuat berpikir bagaimana jalan ceritanya. Nah, dalam film ini juga tidak mengungkapkan faktor yang lebih realistis mengapa Pak Song menyukai Bu An, padahal mereka saja belum pernah bertemu. Pesan moral. Ada pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini, bahwasannya kita tidak boleh menghakimi seseorang dari covernya saja, karena kan kita tidak tahu sifat asli yang ada dalam dirinya itu seperti apa, apakah ia benar-benar baik atau tidak. Nah, dan pesan moral bagi kita sebagai calon seorang guru adalah nantinya jadilah guru yang mendidik, bukan hanya menjadi seorang pengajar. Karena siswa itu perlu diproses dan dibentuk, bukan hanya sekadar diajari materi pelajaran. Sesungguhnya, seorang guru sejati itu bisa membimbing dan mengayomi muridnya, serta bertanggung jawab terhadap peserta didiknya.
Nah, itu tadi review film The Teacher's Diary dari kelompok kami. Semoga review dari kami dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.